Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Putramu memiliki rasul-rasul, orang-orang yang akrab, dekat, yang melihat, mengalami, mendengarkan Yesus dan mengikuti Yesus dan menjadi seperti Yesus. Bantu kami juga yang Kau panggil, Kau pilih sedemikian dekat, dan kami mewartakan menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang Kau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, proses yang Yesus lakukan kepada para rasul juga harus menjadi proses dalam hidup kita. Pertama, kita dipanggil sebagai komunitas, tinggal sebagai komunitas, kebersamaan bersama yang lain. Seperti Yesus memanggil, jadi yang memanggil Yesus itu inisiatifnya adalah dari Yesus, bukan dari kita. Kita menjadi Katolik, menjadi Kristen, menjadi percaya pada Yesus dalam gereja Katolik itu karena Yesus. Ya, jadi ini harus kita sadari. Tuhan memanggil kita dalam komunitas yang kita sebut gereja. Dan kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus apa? Mengikuti Yesus yang melihat. Melihat Yesus. Mendengarkan Yesus. Merasakan Yesus. Bahkan taste, mencicipi Yesus. Jadi kecaplah betapa baiknya Tuhan, kata pemazmur. Jadi panca indera kita harus dilatih. Ya, panca indera kita harus dilatih untuk menjadi peka dan tajam, sehingga kita memiliki panca indera batin, mengalami Yesus yang tidak kelihatan itu sebagai yang kelihatan, yang kita rasakan. Yesus hidup. Dan itulah proses yang kita alami setiap hari, setiap saat. Ya, jadi kalau kita tidak melihat dan mengalami serta merasakan Yesus, karena panca indera batin kita masih panca indera fisik, ya, belum menangkap pada metafisika yang tidak kelihatan, ya, yang tidak dengan mata kepala sendiri, tapi ada kehadiran yang datang, kehadiran Yesus. Maka hidup dalam hadirat Yesus. Maka kita harus belajar untuk tidak hanya melihat, tidak hanya melihat yang kelihatan, yang kita rasakan secara panca indera fisik, tetapi juga harus masuk kepada panca indera batin, ya. Seperti halnya Yesus yang tak kelihatan itu, Yesus yang nampaknya tidak hadir tapi hadir. Nah, itulah maka kita harus melatih diri kita supaya lama kelamaan kita memiliki kesaksian, saksi, melihat sendiri, mengalami sendiri bahwa Yesus itu begitu baik. Dan dalam proses itulah maka kita bisa melihat bagaimana Yesus bekerja. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita. Tidak seperti yang bahkan kita bayangkan. Ya, sekali lagi, tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin misalnya, saya orang kecil, orang jelek, orang bodoh, tidak cintai Tuhan. Nah, kita seperti itu membayangkan. Tapi Tuhan mencintai dan mengasihi kita lebih daripada yang kita bayangkan. Gitu. Nah, inilah, ya, misalnya kita selalu merasa bahwa doa kita nggak dipenuhi, apapun juga, jelek, kita nggak punya harapan. Nah, ini Yesus mencintai kita lebih daripada yang kita bayangkan. Maka kita harus masuk ke dalam misteri Paskah ini, misteri penderitaan ini, misteri kebangkitan ini. Jadi memasuki masa metafisika. Fisika itu yang kelihatan, jadi meta melampaui yang kelihatan ini, menjadi yang tidak kelihatan, tapi hadir. Ya, maka apa yang kira-kira perlu kita berusaha untuk menghayati, menjalani hidup rohani kita yang kelihatan ini masuk yang tidak kelihatan hidup rohani. Maka dengan berbagai cara, membaca kitab suci, kita merenungkan, introspeksi, kita membaca buku-buku rohani, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa rosario, kita diam, kita hening, kita puasa, kita mati raga, kita meditasi, kita kontemplasi, semua kegiatan-kegiatan itu supaya kita iman, harapan, dan cinta kita semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat. Jadi kalau keyakinan dan iman kita semakin kuat, semakin nampaklah kemuliaan Allah di dalam diri kita. Semakin jelaslah, semakin terwujudlah rahmat Allah bagi orang lain. Semakin kita dekat merasakan kehadiran Tuhan, semakin nyatalah bahwa kita dibentuk, ya, dipelihara, disayangi, dibimbing oleh Tuhan dan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita memberikan kesaksian seperti halnya dengan para rasul. Ya, seperti halnya dengan para rasul, mereka tidak hanya
Mereka juga mengalami konflik-konflik batin, keraguan, ketidakpastian. Maka ketika Yesus menderita, mereka pun pergi. Thomas juga ragu ketika Yesus bangkit. Kalau tidak kucucukkan tangan di jariku ke dalam lukanya, aku tidak akan percaya. Tapi juga kita melihat bahwa seorang rasul yang namanya Yudas Iskariot gagal memahami Kristus karena dia berkutat dengan pikirannya sendiri, ya, berkutat dengan konfliknya sendiri, berkutat dengan gambaran dia sendiri, sehingga dia tidak jujur. Dia seringkali keluar dari kelompok, ya, melakukan segala sesuatu dengan apa yang dia inginkan. Apalagi dia pegang uang, ya, dia punya segalanya. Bahkan dia bersekongkol dengan pemimpin agama supaya mendapatkan sesuatu, ya. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita dalam mengikuti Yesus juga ada keraguan, ketidakpastian, kebingungan, ya. Seperti halnya dengan para rasul sama. Petrus berkali-kali juga mau mengkhianati Yesus ketika di pengadilan negeri, ya. Ini orangnya yang bersama Yesus, dan Petrus mengatakan, tidak, aku tidak kenal namanya Yesus. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Maka mari ketika kita menghadapi krisis, menghadapi problem, terbukalah pada Tuhan. Tanyakan pada orang yang bisa memahami, mengerti, dan menjelaskan problem yang kita hadapi, ya. Dan bertanya supaya kita mendapatkan peneguhan, kekuatan. Jadi sekali lagi, kita dipanggil menjadi rasul yang menjadi saksi, ya. Jadi kita dipanggil Tuhan mencintai kita. Kita diberi rencana yang indah, amazing plan. Tapi karena Tuhan Yesus, karena dosa, maka rencana Tuhan dalam diri kita itu dirobek-robek oleh dosa. Tapi jangan lupa Yesus mengalahkan kuasa dosa, menghancurkan dosa itu. Jadi Tuhan kita ajak untuk menyembuhkan, untuk menyempurnakan, untuk membebaskan dosa-dosa kita, ya. Apa saja kelemahan kita, supaya kita memberikan tahu bahwa Tuhan telah begitu baik pada kita, lalu kita memberikan kesaksian kepada orang lain. Maka mari saudaraku terkasih, seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes terpikat, terpesona pada Yesus, Anda pun harus terpesona, terikat pada Yesus. Kalau Anda masih belum terpesona dan terikat pada Yesus, berarti belum ada sesuatu yang menyentuh hati Anda. Tapi ketika ada keterpesonaan, ada kerinduan yang kuat untuk mengikuti Yesus, itu tanda indikasi bahwa kita semua sedang dibawa kepada jalan yang benar. Dan kita merasakan betapa Yesus hadir, betapa Yesus mencintaiku. Dan ada kerinduan untuk semakin mengenal Yesus, semakin memperdalam iman, harapan, dan kasih. Ya, ketika ada penderitaan, ketika ada salib, kita tetap memperkaya iman, harapan, dan kasih kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, dan Kudus. Amin.